Nama bahayanya terus dipakai, terus melekat, iya, terus dibawa. Terus dipakai. Aduh. Panas ke YouTube ini berapa lihat dia YouTube gitu. Setelah ada YouTube kan. Baru Mas Yuda ini sepertinya bukan anak yang berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, batuk dulu. Oke, hari ini saya sedang bertandang di daerah Tanah Merah, dan kebetulan saya kalau juragannya ini si pemilik tim karapan sapi yang satu ini, kalau ditelepon banyak sekali alasan, kalau di WA cuman dibaca, kadang nggak dibalas. Jadi terpaksa saya harus datang grebek, medunduk langsung. Ini asli grebek kandang tanpa ada informasi atau pemberitahuan sebelumnya. Nah, hari ini saya sedang ada di salah satu tim karapan sapi. Informasinya nih teman-teman, tim ini dulunya ini sempat berjaya. Dan kemudian informasinya juga dan vakum beberapa tahun, kemudian dilanjutkan lagi oleh putranya. Nah, sekarang ini hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan putranya yang satu ini, yang super sulit, duper sulit untuk ditemui. Dan hari ini saya gerebek dan akhirnya ketangkep juga. Nah, seperti apa obrolan saya dengan sang juragan yang satu ini, dan tim apakah ini yang sedang saya ajak ngobrol. Ini juragannya agak nyeleneh dikit. Ya udah, ikuti obrolan YouTuber low cost dengan si juragan yang satu ini. Seperti apa obrolan kita, semoga obrolannya seru dan terus disimak. Jangan lupa sambil lalu ditonton, jangan di skip, ditonton dengan baik, disimak. Nanti kalau ada pertanyaan seputar video ini silahkan komen di kolom komentar. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol dengan sang juragannya. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita assalamualaikum lagi. Hari ini akhirnya saya menangkap basah Pak Juragan yang satu ini. Seperti yang saya katakan di awal, kalau di WA dibales cuman ya apa ya, nyakitin hati. Kadang nggak dibales. Ini WA saya terakhir tuh 1 minggu kalau nggak salah. Entah tahu dia menghindar, hanya saya ketangkep basah. Beliau memang belum apa-apa, kita grebek. Nah, ini asli grebekan yang kalau sekarang ini, tanpa basa-basi, tanpa konfirmasi, langsung sikat. Tapi kita langsung ngobrol. Alhamdulillah beliau bersedia, dan terima kasih Mas Yuda tadi sarapannya. Sama-sama. Mantap. Ini ada 3 kemungkinan, antara saya memang lapar karena gratis, atau memang enak, nggak tahu nih. Gimana kabarnya nih Mas Yuda? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Pak Yuda, langsung aja deh. Kita mau tanya-tanya tentang nama tim dulu deh. Kenapa sih nama timnya itu kok bahaya? Kok nggak dikatakan tim aman gitu? Kenapa kok bahaya gitu loh? Ya bahaya dari orang tua sih dulu. Dari orang tua emang dari dikenalnya juga dari bahaya dulu, banyak sih lain dari itu semua. Cuman ini terakhir 20 ya 15 tahun ini ya bahaya makanya memang. Ada filosofi tersendiri nggak kenapa kok? Oh, karena sapinya iya bahaya karena pasti disebut orang. Wah, ini bahaya berarti sapi saya disebutkan. Oh, jadi karena saking hebatnya nih, wah, ini bahaya nih sapi nih, jangan dianggap remeh gitu. Oh, jadi ide itu dulunya dari orang berarti. Iya. Sebutan teman-teman yang atau penggarap-penggarap yang lain itu yang lagi nonton, wah ini bahaya nih. Segala macam ya mesti nyebut bahaya kan. Akhirnya dikukuhkan nama bahaya. Iya, bahaya. Itu tahun berapa sih bahaya, Mas Yuda?
Dari Abah. Abah siapa yang punya? Orang tua sampean, bukan orang tua sebelah lo ya. Itu kan, Bapak Majid Tawil. Bapak Haji Majid Tawil. Ya. Nah, oleh Bapak Haji Majid Tawil ini disematkan nama Bahaya itu tahun berapa sih Pak Yuda? Waduh. Pokoknya ada kurang lebih atau Anda 14-15 tahun yang lalu. Kurang lebih ya? Iya. Kurang lebih. Berarti kalau kurang lebih Mas Yuda ini sepertinya bukan anak yang berbakti. Oke, kurang lebih 14 atau 15 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang masih disematkan nama Bahaya. Nah, ini prestasi apa yang paling dari tim Bahaya ya, dari Pak Haji Tawil ini yang paling berkesan, wabil khusus untuk beliau dan Mas Yuda dan keluarga lah, yang paling berkesan pernah juara apa nih yang sampai sekarang masih teringat dan tidak akan terlupakan? Iya, begini ngerap presidenan. Pernah masuk? Ya pernah masuk. Juara berapa tuh Pak Mas Yuda? 2 dan 3. 2 dan 3. Tahun berapa kalau boleh tahu Mas Yuda? Aduh. Nah, Kun, aduh kan? Ini aduh gitu lah. Kira-kira tahun berapa? Ya malah nyanyi dia. Tepatnya enggak tahu. Cuman 2 kali ya? Iya, 2 kali. Waktu bukan 2 presidenan. Iya, 2 kali. 2 kali presidenan. Pamekasan semua ya? Iya, ya enggak, yang Bahaya itu ada di Sumeneb. Justru ada di Sumeneb, ada di Manding. Terus yang satunya ada di Pamekasan. Di Pamekasan. Iya, ada di Pademau. Oh, di Pamekasan Pademau. Iya. Nah, ini Mas Yuda, kan sempat vakum nih ceritanya. Iya, begitu. Dari Abah cepat vakum dan akhirnya Mas Yuda muncul. Nah, awal-awal tahu, awal-awal tahu saya Mas Yuda ini waktu itu di lapangan Sangkre Agung ya. Iya, saya dikasih tahu teman, ini nama timnya apa, Bahaya. Lihat wajahnya Mas Yuda kok asing, buat saya nggak pernah lihat di lomba atau di latihan, nggak pernah. Selama saya nge-YouTube loh ya, selama saya nge-YouTube, tahu-tahu muncul Mas Yuda ini dengan gayanya yang pendiam awalnya. Wah, ini juragannya pendiam. Setelah kenal bukan pendiam ternyata. Nah, ini kok sempat vakum, kenapa Mas Yuda? Karena apa? Karena ekonomi atau enggak juga kan gitu. Ya pengen nyantai aja dulu gitu loh. Oh, pengen nyantai dulu ya. Istilahnya ada kesibukan lain lah. Oh, ada kesibukan lain. Itu sempat vakum berapa tahun sih? Aduh, lumayan lama ya. Lama. Bukan setahun 2 tahun. Bukan. Berapa tahun? Kalau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya ada. 4 tahun, 5 tahun. Nah, akhirnya Mas Yuda memutuskan untuk menghidupkan main lagi nih. Gimana ceritanya? Apa ada ya, apa Abah Cong? Enggak ada juga sih. Atau gimana? Karena kok ngerasa kayak bengong gitu, kayak habis makan nggak ngerokok, tole iya gitu ya. Karapan Sapi mulai rame lagi. Iya, rame lagi. Terus panas ke YouTube ini lihat dia YouTube gitu. YouTube-nya siapa kok? Karena zaman saya dulu kan nggak ada YouTube ya? Nggak ada seperti ini. Wah, ini YouTube ini yang kurang ajar ini. Ini YouTube-nya siapa itu? Manas-manasin semua. Yang paling utama deh. Iya, enggak dari apa? Kalau lihat dari judul-judul kayak gitu. Ini kok panas juga ini. pengen tampil juga kayak. Nah, ini gitu dong. Jadi manfaatnya YouTube ini banyak banget ya. Untuk yang pernah vakum kita hidupkan kembali tanpa sengaja, walaupun niat kita bukan untuk menghidupkan kembali, tapi ternyata imbasnya atau efeknya ke sana. Termasuk Mas Yuda ini akhirnya kepanasan juga. Ini kalau nggak tampil eman juga nih, Bahaya. Nah, ini Mas Yuda, pertanyaan berikutnya nih. Untuk ini awal muasalnya Mas Yuda mencuri atau membeli nih? Belinya dapatnya dari mana sih? Dari Pamekasan. Dari Pamekasan. Dari Halik. Punyanya. Oh, Halik, Halik pembuat kleles. Apa nah? Pamekasan. Ampet. Ini dua-duanya. Miliknya Haji Edi. Oh iya, memang sih. Oh ya teman-teman, Haji Edi dengan Halik ini sudah satu partner. Biasanya punyanya Haji Edi ini ditaruh di tempat Halik. Lah sebelum Haji Edi, sapi sayap dulu pernah juga ada di Halik.
Gitu loh. Dititipkan di sana. Iya, dirawat di sana. Dirawat sana dulunya. Dulu. Nah, ini dapatnya satu pasang dari Haji Edi. Sudah satu pasang Nah, tahunnya. sebentar. Nih saya baru ingat nih. Mungkin saya juga nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu nih. Apakah sapi ini pernah digandeng dengan